You find like you become a different person when you're on the road with Slipknot? Absolutely. All the craziness that ensues is no. Yeah, so it's really no comparison, honestly. Fondest memories. Actually, every memory. Best ones was Those are so many bands to fit in, but honestly, in Des Moines for a while, It's its own planet. Halo bro, kembali lagi bersama saya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu pastinya dong. Nah, kali ini sesuai judul thumbnail kita akan membahas beberapa member yang out dari Slipknot jauh sebelum Joey Weinberg dipecat. Tapi perlu diketahui akar permasalahannya hampir sama. Penasaran seperti apa? Mari kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita kali ini. Let's go. Sedikit flashback sebentar. Slipknot adalah grup musik heavy metal Amerika yang dibentuk di Des Moines, Iowa pada tahun 1995 yang digawangi oleh Joey Jordison, Paul Gray, dan Shawn Crahan. Setelah beberapa kali perubahan line up di tahun-tahun awal, band ini menetap pada 9 anggota selama lebih dari 1 dekade. Di antaranya Shawn Crahan, Joey Jordison, Craig Jones, Mick Thompson, Corey Taylor, Sid Wilson, Chris Penn, Jim Root, dan Paul Gray. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2010, Paul Gray ditemukan meninggal di kamar apartemen miliknya. Yang kemudian posisi bassnya diisi oleh gitaris Donnie Steele dari 2011 hingga 2014. Donnie Steele membackup bassnya Slipknot, di mana ia memainkan bass itu tepat di belakangnya Joey. Donnie ini hanya sebatas pengisi ya guys, bukan pengganti. Oke, lanjut. Kemudian pada tahun 2013 Joey Jordison divonis oleh salah satu dokter di mana ia didiagnosa penyakit mielitis transversal. Namun pada saat itu penyakit tersebut tidak berdampak pada permainan drumnya Joey, karena pada saat itu juga Slipknot masih melakukan tur konsernya ke North Face. Namun entah kenapa tak lama setelah itu Joey dipecat dari Slipknot dan digantikan oleh Joey Weinberg bersamaan dengan Alessandro Venturella yang resmi bergabung bersama Slipknot, yang sebelumnya posisi bass itu diisi oleh Donnie Steele. Oke guys, pada saat itu tidak ada pernyataan dari salah satu anggota Slipknot mengenai keluarnya Joey Jordison. Pertanyaan dari para fans pun terus menghujani pihak Slipknot, di mana fans bertanya apa alasannya Joey keluar dari band yang telah ia besarkan namanya tersebut dengan penuh perjuangan. Musisi pemilik nama lengkap Nathan Jonas Jordison, kelahiran Des Moines, Iowa, Amerika Serikat pada 26 April 1975 itu hengkang dari band yang telah membesarkan namanya pada tahun 2013. 3 tahun setelah kabar keluarnya Joey Jordison, tepatnya pada tahun 2016, Joey Jordison kemudian mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya telah dipecat dari band yang telah didirikannya. Keputusan pemecatan itu diambil secara sepihak dan tidak ada pertemuan dengan band dan manajemen saat itu. Joey Jordison mengaku bahwa dirinya hanya mendapatkan kiriman email yang mengatakan bahwa dirinya telah keluar dari Slipknot. Pernyataan keluarnya Joey Jordison dari Slipknot tersebut dibarengi dengan kabar bahwa penyakit Joey Jordison semakin parah, tetapi penyakit itu bukan menjadi faktor utama Joey dipecat. Hal tersebut diungkapkan olehnya melalui wawancara dengan majalah Rhythm apa Rhythm tuh? Selama itu, Joey Jordison berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya. Penyakitnya itu membuat Joey Jordison kehilangan fungsi kaki kirinya dan membuatnya tidak bisa bermain drum sebelum rehabilitas dan pulih berkat bantuan medis.
Nama Joy Jordison pun sudah jarang tersorot oleh media, meski Joy Jordison juga bergabung bersama band Sinsheim hingga pada 26 Juli tepatnya 2021 keluarga sang drummer legendaris itu mengungkapkan bahwa Joy Jordison telah meninggal dunia dengan tenang. Entah karena penyakit atau bukan, gue sebagian dari fans gak terima kalau beliau digituin sih. Lo tau gak bro, ketika Paul Gray meninggal, Joy mengatakan bahwa Paul Gray akan tetap mendapatkan royalti dan penghasilan Slipknot lainnya, entah itu dari merchandise dan lain sebagainya. Hal tersebut Joy ungkapkan di sebuah konspirasi friends di mana ia tidak akan melupakan jasa sahabatnya itu. Entah ketika Joy dipecat masih mendapatkan hak royalti atau tidak. Dasar Israel udah dikasih tempat malah ingin menguasai. Yah, kata-kata tersebut tepat buat orang-orang yang telah memecat Joy, anjing. Yah, maksud gue di mana Joy sudah tidak bisa bermain drum karena penyakitnya, ia berhak dipensiunkan, bukan dipecat karena dialah yang mendirikan Slipknot itu sendiri. Coba jika Joy tidak mendirikan Slipknot, entah seperti apa orang-orang yang menggawangi Slipknot sekarang ini, terutama sang manajer, habis manis sepah dibuang. Cuy, oke lanjut. Pada tahun 2019 kembali muncul sebuah kabar di mana salah satu pemain perkusi Slipknot keluar dari band heavy metal itu. Chris Penn akhirnya resmi meninggalkan Slipknot. Setelah beberapa waktu lalu ia menggugat teman-teman di bandnya termasuk manajer band tersebut terkait masalah pembayaran dan kompensasi. Hal ini dikabarkan langsung lewat situs resmi Slipknot. Pernyataan itu berbunyi sebagai berikut. Fokus Slipknot adalah membuat album 6 dan sejumlah pertunjukan mendatang di seluruh dunia yang terbaik dari kami. Chris tahu mengapa dia tak lagi menjadi bagian dari Slipknot. Kami kecewa karena dia memilih untuk menuduh dan membuat klaim tersebut daripada melakukan apa yang diperlukan untuk terus menjadi bagian dari Slipknot. Kami lebih suka dia tidak mengambil jalan yang dia tempuh ini. Tetapi evolusi dalam semua hal adalah bagian penting dari kehidupan ini. Chris Penn sendiri sejauh ini belum memberikan komentar atau pernyataan terkait cabut dirinya dari band new metal asal Iowa Amerika Serikat tersebut. Saat kabar tuntutan Penn ini muncul minggu lalu, sang vokalis Corey Taylor mengatakan sesuatu di Twitternya yang mungkin ada kaitannya dengan kasus tersebut. Tweetan itu kurang lebih sebagai berikut. Kamu akan membaca banyak kebohongan hari ini. Ini yang bakal aku katakan, tunggulah sampai kebenaran itu datang. Di sisi lain, Penn mendapatkan dukungan dari salah satu pendiri Slipknot, Donnie Steele. Ia tergabung dalam Slipknot antara tahun 1995 hingga 96 dan kemudian sempat mengisi Paul Gray di tahun 2011 hingga 2014 seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Donnie Steele berkomentar melalui akun Facebook pribadinya seperti yang telah gua translate sebagai berikut. Jangan salahkan dia, nggak ada yang suka dibohongi dan ditipu, aku tahu secara langsung. Dan sebagian besar dari mereka nggak bisa mengutarakannya. Dalam 3 tahun aku melakukan tour dengan mereka, aku benar-benar menghabiskan lebih banyak waktu dalam sesi penulisan lagu dan studio yang aku lakukan saat pertunjukan. Semua dilakukan di belakang personil lain, begitulah cara mereka. Ya, seperti yang sudah saya bahas di awal, bahwa si Donnie Steele ini hanya membackup dan bermain di belakangnya Joy Jordison. Tidak bermain secara perform, tampil bersama member lainnya. Oke lanjut. Mantan pemain perkusi itu telah meminta hakim agar manajer bisnis band tersebut tetap terdaftar sebagai terdakwa dalam tuntutan hukum yang diajukan terhadap mantan rekan bandnya. Penn yang telah menjadi anggota Slipknot sejak tahun 1998 menggugat band tersebut. Pada awal tahun 2019, dia mengklaim bahwa semua pendapatan tur dan merchandise band disalurkan melalui satu perusahaan dan kemudian dibagikan dengan rata dan adil ke setiap anggotanya. Namun, katanya baru-baru ini ia mengetahui bahwa beberapa rekan bandnya termasuk Corey Taylor dan sesama pemain perkusi Sauq Rahan telah mendirikan perusahaan lain untuk menerima sebagian dari uang tersebut yang ia yakini akan mendapatkan bagiannya.
Di antara tergugat dalam gugatan tersebut adalah manajer bisnis Slipknot, Robert Sour. Dia baru-baru ini mengajukan mosi untuk memberhentikan berusaha agar dirinya dikeluarkan dari tuntutan hukum. Namun Penn berargumen dalam pengajuan hukum baru, Sour dan perusahaannya memiliki kewajiban fidusia kepadanya secara pribadi yang diduga gagal dipenuhi oleh sang manajer ketika menyiapkan sistem yang menguntungkan anggota band lainnya, sehingga merampas bagian dari semua uang tersebut. Sementara itu, Sour dengan cepat mengajukan pengajuan hukum barunya ke pengadilan dengan alasan bahwa Penn tidak menanggapi argumen apapun dalam mosinya untuk memberhentikannya, melainkan hanya mengajukan kembali klaim aslinya. Oleh karena itu, menurut manajer, mosi pemecatannya harus dibiarkan berjalan tanpa hambatan. Dengan mosi Sour, tanggapan Penn terhadap mosi tersebut dan tanggapan Sour terhadap tanggapan Penn ya bolak-balik itu saja yang sekarang sudah diajukan. Hakim yang mengadili kasus tersebut perlu memutuskan bagaimana kelanjutannya. Meski patut dicatat, mosi untuk memberhentikan hanya berkaitan dengan keterlibatan langsung Sour dalam tuntutan hukum tersebut dan bukan klaim Penn terhadap mantan rekan satu bandnya. Secara instan ini adalah Penn dan manajer. Jadi meskipun hakim mengeluarkan Sour dari kasus, proses hukum yang lebih luas akan tetap dilanjutkan. Merasa perjuangannya telah berakhir dan sistem Slipknot telah berubah, Chris Penn pun memutuskan untuk keluar walau sempat berharap dirinya masih ingin tetap berada di Slipknot. They wouldn't let me record. Like halfway through the record, they just wouldn't let me. To understand Slipknot back then is really difficult because it's. Kemudian pada pertengahan tahun 2023, sebuah media merilis sebuah berita dikutip dari CNN Indonesia, di mana berita tersebut sebagai berikut. Keyboardis Slipknot Craig John dikabarkan hengkang dari band heavy metal itu setelah 27 tahun bergabung. Kabar itu pertama kali muncul lewat pengumuman resmi yang diunggah melalui media sosial Slipknot. Namun akun resmi band asal Amerika itu tiba-tiba menghapus unggahan tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya di kalangan penggemar. Pernyataan itu sebagai berikut. Kepada para penggemar kami, Slipknot mengumumkan bahwa kami telah berpisah dengan Craig Jones. Kami mendoakan yang terbaik untuk kiprah Jones di masa mendatang, tulis akun resmi Slipknot pada Kamis tanggal 8 bulan 6. Craig Jones tercatat telah berkiprah bersama Slipknot selama lebih dari 27 tahun sejak bergabung pada 1996. John ikut terlibat dalam 7 album studio yang dirilis Slipknot. Kepergian Craig John jika dikonfirmasi benar akan tercatat sebagai anggota asli keempat yang hengkang dari Slipknot. Dan tak lama kemudian berita keluarnya Jay Weinberg pun menyusul setelah Craig John resmi keluar itu. Seperti yang sudah kalian ketahui, videonya sudah gua bahas kemarin yang ini. Dan kabarnya mungkin kalian sudah tahu di mana Jay kemarin-kemarin ini habis menjalani operasi tulang pinggul kalau gak salah sih ya. Ia memanfaatkan waktu luangnya setelah didepak dari Slipknot. Tapi perlu digarisbawahi kalau Jay dipecat bukan gara-gara ia mengalami sakit pinggung dan mau dioperasi. Karena Jay sendiri yang menegaskan pada ulasan di Instagramnya bahwa operasi yang ia lakukan untuk meminimalisir penyakit seperti yang diderita Joy. Karena kan akhir-akhir ini sebelum Jay dipecat, jadwal manggung Slipknot kan full banget ya. Dan pemecatannya Joy dari Slipknot itu pun masih menjadi misteri. Corey Taylor baru-baru ini sempat membuat ulasan atau kutipan. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu, yang kurang lebih kutipan tersebut seperti ini, di mana ia mengatakan di umurnya yang ke-50 tahun ini performanya sebagai vokalis sudah mulai menurun, dan ia juga mengatakan bahwa beberapa tahun lagi dirinya mungkin akan keluar dari Slipknot. Ia juga mengatakan kalau dirinya keluar dari Slipknot akan tetap ada untuk para Maggots di seluruh alam semesta. Ya, kurang lebih seperti itulah. Pretty sweet. I mean, we had people bringing ideas. Tapi bagi aneh ini menjadi misteri dan tanda tanya besar. Corey Taylor kan menjadi vokalis tidak hanya di Slipknot, iya gak? Ia juga menjadi vokalis di Stone Sour dan DMF2. Dan jika suatu saat nanti hal itu terjadi, Corey Taylor keluar dari Slipknot, apakah ia juga akan keluar dari kedua band tersebut? Entahlah. Oke guys, sebenarnya masih banyak yang ingin gua bahas tentang band ini. Namun karena waktu dan durasi yang tidak memungkinkan, video kali ini sampai di sini dulu. Oke guys, jangan lupa dukung kami dengan cara mensubscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan konten selanjutnya. Oke guys, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. See you. Bye bye.